Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rififa dengan NIM 2119082 dari kelas Kewirausahaan A. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pola pikir wirausaha. Sebelumnya, apa sih wirausaha itu? Wirausaha dari segi bahasa, etimologi, berasal dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira berarti manusia unggul, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha berarti perbuatan amal atau berbuat sesuatu. Nah, wirausahawan sendiri adalah seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi-kombinasi baru itu bisa dalam bentuk memperkenalkan produk baru, memperkenalkan metode produksi baru, membuka pasar yang baru, atau menjalankan organisasi baru pada suatu industri. Nah, apa sih pola pikir itu? Pola pikir adalah cara memandang terhadap sesuatu yang tertangkap oleh panca indera dan menghasilkan sikap yang terungkap dalam perilaku. Hambatan yang mungkin saja terjadi dalam berwirausaha pastinya ada. Masalah yang paling utama yaitu modal, di mana merasa dirinya tidak berbakat dalam berwirausaha, merasa dirinya terlalu tua untuk memulai usaha. Pastinya masalah-masalah tersebut itu akan terpikirkan. Lalu, bagaimana sih pola pikir yang tepat, mindset yang tepat supaya kita bisa melewati segala hambatan yang ada, yaitu dengan berpikir produktif, kreatif, inovatif, dan positif. Lakukan saja, just do it. Seorang wirausaha akan sulit berkembang bila tidak memiliki mindset kreatif dan inovatif dalam dirinya. Kreatif dan inovatif itu sangatlah penting, sangat dibutuhkan oleh seorang wirausaha untuk bisa mengembangkan usahanya agar lebih sukses. Kenapa sih kreativitas itu menjadi sangat penting bagi usahawan? Nah, alasannya salah satunya yaitu yang pertama, wirausaha yang kreatif dapat meluncurkan produk yang belum pernah dibuat sebelumnya. Yang kedua, manusia yang kreatif bukanlah peniru, melainkan seorang pemimpin. Pemimpin pasar adalah orang yang disegani. Manusia yang kreatif akan memiliki keunggulan sebagai first mover. Nah, kreativitas juga berarti mencari cara atau jalan keluar baru, membuka terobosan-terobosan, dan menciptakan perbedaan-perbedaan yang menonjol di pasar. Nah, ada juga nih yang menjadi hambatan kreativitas. Hambatan dalam seseorang berpikir kreatif, yaitu ada hambatan persepsi, hambatan emosi, hambatan kultural, hambatan lingkungan, dan hambatan intelektual. Hambatan persepsi sendiri, contohnya terlalu banyak atau sedikit informasi, takut mengambil resiko. Hambatan emosi, contohnya takut mengambil resiko, berani menghadapi ketidakpastian, lebih suka menilai daripada menghasilkan papan baru, dan kurangnya tantangan atau selalu terburu-buru. Untuk hambatan kultural, takut untuk tampil berbeda dengan yang lain atau takut mengambil tindakan. Biasanya seseorang itu takut dalam melangkah seperti itu. Terus hambatan lingkungan, contohnya kurangnya dukungan sarana dan prasarana kerja. Untuk hambatan intelektual, contohnya yaitu terlalu mengandalkan logika, enggan menggunakan institusi, menggunakan pengalaman yang lama atau kuno. Pola pikir positif dalam meraih kesuksesan yaitu memiliki gairah untuk bisnis, memberikan teladan dan kepercayaan. Jadilah fleksibel, kecuali dengan nilai-nilai inti. Jangan biarkan rasa takut gagal menghalang. Membuat keputusan tepat waktu, aset perusahaan terbesar, yaitu kendalikan ego. Untuk karakteristik seorang wirausahawan, yaitu memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugasnya. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Seorang wirausaha harus memiliki tanggung jawab
dan toleransi menghadapi resiko, kebimbangan atau ketidakpastian, dan selalu yakin pada dirinya sendiri. Dan biasanya seorang wirausaha itu selalu kreatif dan fleksibel. Faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berwirausaha, contohnya yaitu seperti faktor lingkungan, faktor pengalaman, dan faktor pendidikan. Ketiga faktor tersebut itu sangat berpengaruh dalam pola pikir berwirausaha, yang dimana jika dalam pendidikan sendiri, yaitu solusi terbaik untuk membentuk pola pikir wirausaha yang maju, itu salah satunya dengan pendidikan. Pendidikan seorang wirausaha itu tidak harus ditempuh di bangku sekolah, melainkan bisa dengan lingkungan masyarakatnya sendiri. Dan untuk pengalaman juga menjadi faktor keberhasilan seorang berwirausaha. Pengalaman bisa menjadi guru yang tepat untuk menentukan sesuatu yang tepat. Belajar dari pengalaman lebih bermanfaat daripada belajar dari buku, seminar, atau sekolah. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.